Aku bingung, aku harus memilih yang mana. Aku harus memilih pasangan hidup yang seperti apa. Ada yang datang, lalu kemudian tak kuberikan jawaban. Aku bingung, aku harus seperti apa. Sampai pada akhirnya, aku mencoba untuk sholat istikharah, meminta jawaban atas semua doa-doaku. Akhirnya, Allah memberikan nama dalam mimpiku. Aku membicarakannya pada ibu, dan kita langsung mengadakan acara tunangan. Tak lama, aku dan dia menjadi pasangan yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Molinda. Saya dari PG PAUD semester 3 kelas B. 1000 hari kehidupan bayi merupakan masa periode emas, di mana kehidupan terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan bayi. 1000 hari kehidupan ini dimulai semenjak terjadinya pembuahan sampai anak usia 2 tahun. Pada periode ini sangat penting karena mempengaruhi tumbuh kembang otak anak yang sangat pesat, sehingga harus adanya nutrisi dan stimulasi yang tepat bagi anak. Di samping itu, pemberian gizi juga mempengaruhi proses tumbuh kembang sang anak. Karena langkah awal untuk menghasilkan anak yang sehat dan cerdas yaitu pemberian gizi sejak dini, bahkan saat masih dalam kandungan. Sehingga makanan selama kehamilan dapat mempengaruhi fungsi memori, konsentrasi, intelektual, dan emosi anak di kemudian harinya. Kebutuhan gizi akan meningkat pada fungsi kehamilan seperti energi, protein, vitamin, mineral, sehingga ibu harus sangat memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dikonsumsinya. Pemberian nutrisi yang tepat di 1000 hari pertama kehidupan dapat membantu pertumbuhan kembang otak anak yang meningkat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan kesehatan, pendidikan, dan potensi penghasilan. Dan yang ketiga, mengurangi resiko terkena penyakit kronis di kemudian harinya. Kehamilan berlangsung pada 40 minggu dari hari pertama menstruasi terakhir wanita, yaitu sekitar 2 minggu sebelum pembuahan itu benar-benar terjadi. Adapun perkembangan bayi setiap trimesternya. Trimester pertama terjadi pada bulan 1-12, di mana mulai membentuk organ seperti otak, mata, jantung, saluran pencernaan, sumsum tulang belakang. Pada akhir trimester pertama ini, organ kelamin bayi sudah mulai terbentuk meski belum sempurna. Lalu yang kedua, trimester kedua, yaitu terjadi pada 14-26 minggu, tepatnya di 22 minggu bisa melakukan USG, di mana melihat struktur kepala, otak, cerebellum, dan cairan otak. Di sini juga organ-organ sudah mulai berkembang dan sempurna, dan adanya pertumbuhan rambut pada bayi. Dan yang terakhir, trimester ketiga terjadi pada 28-40 minggu. Di sini, tulang dan kerangka badan sudah terbentuk dengan sempurna, sehingga bisa berfungsi dengan baik dan mandiri. Yang selanjutnya, masa kehamilan, di mana ibu harus melakukan pemeriksaan kehamilan antenatal atau ANC yang bertujuan untuk memantau dan mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental ibu secara optimal. Sehingga pemeriksaan ini dilakukan 4 kali selama kehamilan, di mana 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Lalu selanjutnya untuk rajin berolahraga dan juga menjaga kebersihan diri sendiri agar janin dan ibu tetap sehat. Sehingga pemeriksaan ini dilakukan 4 kali selama kehamilan, di mana 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Lalu selanjutnya untuk rajin berolahraga dan juga menjaga kebersihan diri sendiri agar janin dan ibu tetap sehat. Selanjutnya pemberian asam folat yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena di dalam pembentukan sel dan otak janin membutuhkan asupan asam folat yang cukup sehingga dapat menjaga kesehatan ibu dan janin. Di samping itu, pemberian asam folat juga dapat mengurangi resiko cacat dan komplikasi pada kehamilan. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang terakhir, pemberian imunisasi tetanus sebanyak 2 kali di trimester ketiga pada 7 bulan kehamilan. Dan untuk suntikan kedua terjadi setelah suntikan pertama pada 4 minggu. Di mana suntikan ini bertujuan untuk mencegah dan memberi kekebalan tubuh dari infeksi bakteri tetanus pada vagina.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika persalinan nifas menyusui. Yang pertama, ibu harus konseling mengenai inisiasi menyusui dini. Lalu yang kedua, pemberian ASI eksklusif dan pendamping ASI atau empasi. Lalu yang keempat, nutrisi yang tepat selama menyusui. Lalu yang terakhir, konseling mengenai pelayanan KB pasca persalinan. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang IMD. IMD adalah suatu proses memberikan ASI segera setelah bayi lahir dalam 30 menit sampai 1 jam pertama kehidupan dengan syarat ibu dan bayi dalam kondisi baik. Proses ini disarankan untuk dilakukan karena bisa memberikan manfaat yang berlimpah untuk kesehatan bayi maupun ibu. Manfaat IMD yaitu membuat bayi dan ibu menjadi lebih rileks, meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, mengatur suhu tubuh dan detak jantung bayi, serta melancarkan proses menyusui eksklusif. Yuk kita simak langkah-langkah inisiasi menyusui dini. Langkah yang pertama, hangatkan dan keringkan bayi kecuali telapak tangan. Langkah kedua, tengkurupkan bayi di atas perut ibu. Langkah ketiga, biarkan bayi merangkak dan mencari putih ibu sendiri. Langkah keempat, setelah bayi sampai di puting, biarkan bayi menyusu kurang lebih 1 jam dihitung dari langkah pertama. Pemberian ASI eksklusif terjadi selama 0-6 bulan pertama yang bertujuan untuk mencegah berbagai penyakit seperti diare dan infeksi pernapasan. Di samping itu pula, pemberian ASI dapat membuat rasa kasih sayang dan emosional ibu dan anak semakin erat. Karena ASI merupakan nutrisi atau sumber gizi terbaik untuk bayi, di mana di dalamnya terdapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sehingga dapat menunjang tumbuh kembang anak. Serta asam lemak yang terkandung di dalam ASI dapat meningkatkan IQ kecerdasan seorang anak. ASI eksklusif tidak hanya untuk tumbuh kembang seorang anak. ASI eksklusif juga dapat meningkatkan berat badan anak yang stabil, tidak obesitas, serta adanya kehigienisan dan ekonomis dan praktis. Dan saatnya aku akan memberikan sebuah stimulasi baru. Makanan apa ya sekira-kira. Untuk usia 6 bulan ini aku akan memberikan makanan yang sehat dan bergizi agar anakku tumbuh dengan sehat. Sejak usia 6 bulan ini saya akan memberikan anak saya makanan-makanan yang bergizi yang mengandung protein, lemak, dan juga karbohidrat. Di usia 6 bulan ini saya akan memberikan anak saya makanan yang bertekstur lembut agar anak saya mampu memakan makanan yang berkarbohidrat, protein, dan juga lemak agar anak saya menjadi kuat. Setelah menginjak usia 8 bulan, saya akan memberikan anak makanan-makanan dan cemilan-cemilan untuk dia makan agar anak saya dilatih untuk makan menggunakan tangannya sendiri. Menginjak usia 8 bulan, saya akan memberikan bubur tim kepada anak saya. Dan pada usia 10 bulan, saya akan memberikan cemilan-cemilan kepada anak saya agar anak saya nanti bisa mandiri, makan sendiri dan menggunakan tangan sendiri, dilatih untuk mandiri. Maka dari itu saya akan memberikannya dia lemak seperti buah-buahan, kemudian protein juga, daging, telur, sayuran. Setelah itu ada karbohidrat juga, karbohidrat buah, agar otaknya tumbuh kembang dengan baik dan juga tulangnya kuat agar dia bermain dengan baik dan juga beraktivitas dengan baik. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang penyakit keturunan. Apa saja sih penyakit keturunan itu? Baiklah, mari kita cari tahu tentang macam-macam penyakit keturunan. Yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia merupakan salah satu penyakit kelainan darah yang mana pengidapnya mengalami kelainan genetik pada darah yang menyebabkan kekurangan faktor pembekuan darah sehingga darah akan sukar membeku dan menyebabkan pendarahan lebih lama pada pengidapnya. Selanjutnya adalah buta warna.
Buta warna adalah kondisi di mana kualitas penglihatan terhadap warna itu berkurang. Seseorang yang menderita penyakit ini akan sulit membedakan warna tertentu atau bahkan seluruh warna. Buta warna merupakan penyakit seumur hidup loh. Lalu selanjutnya adalah thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Gejalanya itu seperti kelelahan, kelemahan, pucat, dan pertumbuhan yang lambat. Lalu kemudian adalah diabetes. Penyakit diabetes adalah penyakit dengan gejala kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan tubuh tidak lagi memiliki hormon insulin atau insulin itu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya adalah alergi. Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang lain. Reaksi tersebut dapat muncul dalam bentuk pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan juga sesak nafas. Lalu ada albino. Albino adalah kondisi yang disebabkan oleh kekurangan atau ketiadaan melanin dalam tubuh. Biasanya penderita albinisme bisa dikenali dari warna rambut dan kulitnya yang terlihat putih atau pucat. Kemudian selanjutnya adalah asma. Asma adalah penyakit pada saluran udara yang membuat sulit bernafas, di mana ada peradangan saluran udara yang menghasilkan penyempitan yang membawa oksigen ke paru-paru. Penyempitan saluran ini menghasilkan gejala asma seperti sesak nafas, batuk, dan juga sesak dada. Jika dalam kondisi yang parah, asma dapat mengakibatkan penurunan aktivitas dan ketidakmampuan untuk bicara.